Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, warga yang membanggakan kali ini. Kali ini BBS TV hadir dengan acara promosi komunikasi informasi dan edukasi Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Anas Tahir. Baik, pada kesempatan kali ini acara yang sangat membanggakan, kita akan tahu bagaimana tentang pentingnya keluarga berencana pasca persalinan dalam rangka mencegah stunting. Nah, hari ini, saat ini sudah hadir di depan kita semuanya, narasumber yang hebat. Kita akan kenalan dulu bersama 3 narasumber kali ini. Pertama, Bapak Dr. Andes Haji Anas Tahir MBA, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat siang Bapak. Baik. Narasumber yang kedua kita Bapak Ronald Esrigo SEMM, ya Kepala UPT Balai Pelatihan dan Pengembangan KKB Jember. Selamat siang Bapak. Baik, yang ketiga narasumber kita adalah Ibu Heni Setiorini APMSI, Kepala Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi. Selamat siang Ibu. Siang Mbak. Iya, baik kalau kita ngomongkan tentang stunting, kita akan tahu bagaimana itu stunting dan pada kesempatan kali ini pentingnya keluarga berencana pasca persalinan dalam rangka mencegah stunting. Saya akan langsung tanya kepada Bapak Anas Tahir. Boleh ya Pak ya? Pak, berkaitan dengan pengendalian penduduk, adakah peraturan atau perundang-undangan terbaru Pak untuk mengaturnya? Ya sebenarnya sejak tahun 2009 kita sudah punya undang-undang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Tepatnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Dan undang-undang ini kemudian sudah dikeluarkan turunannya berupa Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024. Jadi dengan 2 aturan perundang-undangan ini sebenarnya kita semua, dalam hal ini juga BKKBN, sudah punya payung hukum yang jelas, punya perangkat legislasi yang cukup untuk melakukan banyak hal, baik dalam konteks pembangunan kependudukan, termasuk salah satunya pengendalian stunting di Indonesia. Baik Bapak, berarti peraturannya sudah ada. Terus Pak, bagaimana lembaga-lembaga terkait dalam menjalankan fungsinya selama ini dalam hal pelayanan KB? Kalau kita lihat di beberapa daerah, sebenarnya terjadi fenomena yang cukup menggembirakan. Banyak lembaga-lembaga yang ikut serta untuk bertanggung jawab mengendalikan stunting di Indonesia. Bukan hanya BKKBN. Walaupun yang ditunjuk oleh Presiden sebagai leading sektor untuk mengendalikan stunting ini BKKBN, tapi juga ada lembaga-lembaga lain seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial. Semua saling bergandengan tangan, bertanggung jawab untuk menghadapi stunting ini, termasuk salah satunya juga lembaga-lembaga non pemerintah. Ada Fatayat yang hari ini hadir, ada Muslimat, mungkin ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Mereka ambil peran masing-masing dengan melakukan apa saja, misalnya diskusi, seminar-seminar, program aksi di lapangan, mengumpulkan ibu-ibu, yang semuanya itu dimaksudkan untuk menghadapi agar stunting di Indonesia semakin lama semakin menurun. Berarti fungsi-fungsi lembaga terkait ini sebenarnya sudah ada ya Pak ya, dan sudah maksimal jalannya ya. Baik Pak Anas, untuk penggunaan alat kontrasepsi selain mengendalikan kuantitas penduduk juga menjadi kunci meningkatkan kualitas SDM, karena dengan kehamilan yang terencana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pak Anas, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini Pak? Sebenarnya kata kuncinya itu bukan terletak pada alat kontrasepsi. Bukan terletak pada IUD, plan atau kondom. Bukan di situ kata kuncinya. Tapi kata kuncinya terletak pada perencanaan kehamilan. Nah, kalau kita bicara perencanaan kehamilan yang baik, maka salah satu di antaranya adalah pemakaian alat kontrasepsi.
Yang kedua, di samping pemakaian alat kontrasepsi yang benar untuk mengatur kelahiran, mengatur kehamilan, yang namanya aturan kehamilan itu juga sangat berkait dengan pengaturan masa pernikahan. Jadi kalau pernikahannya dilakukan dengan umur yang ideal, itu juga akan berdampak baik terhadap pengaturan kehamilan. Usia yang ideal bagi ibu-ibu, bagi calon ibu, bagi perempuan untuk menikah itu 21 tahun. Sedangkan untuk laki-laki itu usia ideal menikah pada usia 25 tahun. Sebab pada usia ini, pada usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki, ini kita sudah memasuki masa-masa kematangan baik secara mental maupun secara fisik untuk menghadapi tahapan-tahapan kehidupan yang lebih berat. Secara mental kita akan lebih siap untuk menghadapi masa-masa rumah tangga yang kadang-kadang terjadi badai kehidupan. Dengan kesiapan mental badai itu akan redup. Demikian juga secara fisik. Fisik perempuan yang berusia 21 tahun sudah cukup kuat untuk menghadapi masa-masa kandungan, masa persalingan. Yang semua itu akan bisa dijalankan dengan baik jika usia itu sudah sampai 21 tahun. Baik, jadi pada kuncinya usia ya Pak ya. Jadi usia ini sangat penting bagaimana tentang keluarga berencana dalam pengendalian pencegahan stunting. Baik, tentunya kita tidak dengan Bapak Anas saja, kita akan berdialog, kita juga dengan Bapak Ronald S. Rigo. Apa yang dimaksud dengan KB pasca persalinan? Tapi jangan dijawab dulu Bapak. Ya, setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi BBS TV hadir dengan acara promosi komunikasi informasi dan edukasi Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Anas Tahir. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan tahu jawabannya dari Bapak Ronald S. Rigo SEMM. Pak Ronald, ini saya panggilnya Pak Ronald atau Pak Rigo ini ya? Biasanya Pak Rigo. Pak Rigo ya, baik. Pak Rigo, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan KB pasca persalinan Pak Rigo? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang. Sedikit kami ingin jelaskan tentang KB pasca persalinan ya. Jadi kalau dengar KB pasca persalinan, jadi sebuah metode atau cara melayani para aseptor ketika mereka baru menyelesaikan persalinan, yaitu yang disebut dengan pasca persalinan. Nah, merupakan kegiatan setelah persalinan dan jika tidak ada hambatan dan oleh seizin daripada dokter, maka bisa langsung dilakukan pada saat itu juga. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak memungkinkan pada saat itu, mereka boleh mendapat pelayanan setelah paling lama 42 hari setelah melahirkan. Nah, metode apa yang paling cocok di pasca persalinan ini? Tadi ada 7 metode kontrasepsi
Ada AKDR-nya, ada hormonalnya. Nah, AKDR itu yang masuk adalah IUD, ada yang dipasang di dalam alat kontrasepsi dalam rahim, itu AKDR ya. Nah, pada saat pasca persalinan, AKDR lah yang kebanyakan dipasang. Kenapa demikian? Karena setelah bersalin, seorang ibu itu akan memberikan susu kepada anaknya. Nah, dengan AKDR ini tidak mengganggu pemberian susu, ya hormon susu kepada si anaknya. Jadi dengan demikian, ini adalah kondisi khusus yang lebih cocok, ya, dianggap lebih cocok, dan juga sang ibu tidak lagi repot setelah dia melahirkan, tidak lagi mikir-mikir kapan saya harus pasang, kapan saya harus ber-KB dan lain-lain. Ini semua sudah terpenuhi dari awal. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Baik, Pak Rigo. Nah, kita juga ingin tahu ini Pak, strategi apa yang dilakukan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan KB pasca persalinan? Baik, terima kasih. Ya, strategi yang kami lakukan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Bapak Ibu dari OPDKB di seluruh kabupaten kota adalah melakukan sosialisasi. Namanya juga yang seperti ini ya, KIE, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami, khususnya bagi ibu-ibu yang hamil ya, ibu-ibu yang hamil. Kebetulan sekarang ini dalam rangka penanganan stunting ada tim pendamping keluarga. Di situ juga mereka akan membekali kepada ibu-ibu hamil, pendampingan kepada ibu hamil bahwa setelah nanti melahirkan segera mengikuti KB gitu ya. Nah, yang ditawarkan adalah salah satunya KBPP, ya KB pasca persalinan. Nah, dengan demikian apa hubungannya dengan tadi kalau kita kaitkan dengan stunting? Ya, itu salah satunya pengasuhan anaknya akan jauh lebih baik ya, karena tidak ada repot lagi memikirkan hal-hal bahwa bagaimana atau kapan saya harus ikut KB. Jadi langsung terselesaikan pada saat itu juga. Demikian. Tidak mengganggu ibu mengasuh anaknya. Siap, betul. KB-nya. Baik. Iya. Pak Rigo, selama ini Pak, bagaimana respon masyarakat terhadap KB pasca persalinan di Jawa Timur sendiri Pak? Iya. Kalau yang sejauh yang sudah terjadi sekarang ini responnya cukup baik karena kita lihat peningkatan dari bulan ke bulan bahkan dari tahun ke tahun itu angka kesertaan KBPP semakin hari semakin meningkat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya pertama itu teman-teman kami PKB di lapangan mereka melakukan penggerakan namanya ya, penggerakan pendekatan kepada para calon aseptor dengan memberikan informasi yang dibutuhkan. Ketika mereka memahami dan tahu bahwa ternyata ini akan lebih efektif, lebih efisien, tidak banyak mengganggu waktu dan lain sebagainya. Nah, di situ mereka mengambil keputusan untuk mengikuti KB pasca persalinan. Jadi responnya juga sudah baik, meskipun mungkin perlu ditingkatkan lagi ya Pak ya, perannya pasti, agar responnya lebih baik pasti. lagi. Karena memang masih banyak juga yang belum terjangkau dari informasi yang kita sampaikan. Nah, salah satunya caranya seperti yang kami didampingi oleh Pak Anas hari ini dari Komisi 9, karena beliau adalah DPR RI yang menyiapkan dana bagi berjalannya program KB. Nah, beliau dengan konsisten mengikuti gerak-gerik daripada apa yang kami atau kami lakukan di lapangan, dan jika kami tidak berhasil, maka tentu raportnya merah. Tapi kalau kami berhasil, alhamdulillah Pak Anas akan terus memantau gitu ya, terima kasih. Kalau rapat merah nggak kasih dana lagi ya Pak Anas ya? Iya demikian. Jadi rapatnya harus hijau terus. Iya. Baik, tentunya kita ada Ibu Heni Setior ini juga yang akan berdialog dengan kita kali ini, yang akan menjawab beberapa pertanyaan. Strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan cakupan sasaran KB pasca persalinan? Tapi ya setelah jeda ya Bu ya. Kita akan jawab setelah yang satu ini. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo,
kita beralih ke siaran televisi digital. Masih dengan BBS TV, acara komunikasi, informasi, dan edukasi Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Anas Tahir. Kita menuju ke narasumber paling cantik kita hari ini ya. Kalau yang di sini, yang di atas ini yang cantik 2, tapi narasumber yang paling cantik hanya Bu Heni. Ya, Bu Heni, strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan cakupan sasaran KB pasca persalinan, Bu? Ya, terima kasih Mbak, yang saya hormati Pak Haji Anas Tahir, Pak Riko, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, fatayat, muslimat, Bapak Ibu guru mungkin yang hadir, yang saya hormati. Senang sekali sore ini kita bisa bersilaturahmi. Tadi disampaikan dari narasumber pertama dan kedua Pak Haji Anas Tahir dan Pak Riko terkait dengan kontrasepsi pasca persalinan. Jadi intinya kalau kita bicara kaitannya antara ber-KB dengan stunting, mungkin saya akan menguraikan terkait dengan 4T-nya agar tidak ada bayi yang stunting. T yang pertama adalah terlalu muda. Terlalu muda merupakan strategi kita untuk bisa kita mewujudkan mempunyai anak-anak yang mampu untuk memberikan edukasi terkait dengan anjuran untuk tidak menikah di usia anak. Terlalu tua juga enggak bagus. Nah yang 2 ini, yang 1 terlalu dekat, ini mungkin kaitannya dengan terkait KB. Kalau kita ber-KB, kita ikut kontrasepsi jangka panjang ataupun kondom ataupun yang sifatnya enggak jangka panjang, enggak apa jari wong desa itu apa steril ya, steril kalau perempuan itu yang jangka panjang. Jadi itu mungkin salah satu biar kita bisa mencegah atau mengatur kelahiran, mengatur kelahiran agar anak kita tidak stunting. Saya ingin berupaya menghubungkan ini Mbak, biar nyekrup antara kita ngomongkan kontrasepsi dengan stunting. Paham gak kira-kira ibu-ibu? Iya, hubungannya jadi, apa gitu ya? 4T itu tadi kan terlalu tua, terus terlalu dekat, labene rodok teratur jaraknya dengan ber-KB kan itu terlalu banyak, yang pasti juga dengan ber-KB. Terlalu tua yang satunya, jadi terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu dekat. Kontrasepsi salah 2-nya, terlalu banyak dan terlalu dekat. Itu untuk strategi kita untuk mewujudkan 2T yang bisa kita kaitkan dengan stunting. Jadi strategi kita pasti memaksimalkan advokasi kita Mbak, kita sering melakukan edukasi, yang pasti formasi edukasi kepada grup-grup fatayat muslimat atau pengajian yang dilakukan oleh teman-teman PLKB, dan juga kita memaksimalkan pelayanan KB di saat ada hari-hari ulang tahun, biasanya TMMD dari teman-teman Polri, teman-teman Kodim itu melaksanakan kegiatan untuk menjaring atau mengajak masyarakat untuk ikut ber-KB. Itu sih Mbak. Iya. Termasuk juga ketika penyuluhan pernikahan ya Bu ya. Betul, Saya sering lihat pasangan muda-mudi yang mau nikah itu ada penyuluhan di situ juga ada pembekalan begitu ya Bu ya. Iya, baik Bu Heni. Terus Bu, kalau kita boleh tahu ini Bu, bagaimana cara mendapatkan layanan KB pasca persalinan di Kabupaten Banyuwangi Bu? Ya, yang pasti perlu diketahui untuk kita semua, jadi layanan KB itu adalah semuanya gratis. Jadi jangan takut ibu-ibu, bapaknya mungkin bisa vasektomi. Siapa di sini bapaknya yang sudah ber-KB kira-kira? Saya yakin enggak ada. Padahal kontribusi bapak itu juga cukup besar untuk memberi sumbangan ke anak-anak bisa stunting. Jadi jangan dikira bapak-bapak tidak ikut andil nggih Pak. Biasanya terlalu sering itu terjadi juga karena andalnya bapak-bapak. Bapak-bapak yang janjuk akhirnya kan istrinya sering hamil, sering melahirkan. Gitu nggih Pak. Jadi jangan khawatir, pelayanan
KB yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu adalah gratis, bisa diakses ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke rumah sakit. Kalau mungkin ada yang belum paham, bisa ke tenaga PLKB kami yang ada di kecamatan. Jadi teman-teman yang ada di kecamatan, ada PLKB, ada kader KB, mungkin ketemu jenengan di Posyandu, silakan berkonsultasi. Tadi Mbak host menyampaikan juga terkait dengan Catin, kita memang sedang galakkan selalu memberikan edukasi kepada calon-calon pengantin. Termasuk di kegiatan Bupati Ngantor di Desa. Kalau mungkin sudah pernah yang ikut Bupati Ngantor di Desa, kita buka gerai Dinas Sosial PPKB untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin. Itu Mbak. Ya. Baik Bu Heni, terima kasih atas penjelasannya. Tadi bilangnya Mbak Host ya? Saya tadi belum memperkenalkan diri ya. Boleh sebut saya Via gitu ya Bu ya. Iya dengan Via. Ibu Heni Setiorini, APMSI, Kepala Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Bapak Ronald S. Rigo, SEMM, Kepala UPT Balai Pelatihan dan Pengembangan KKB Jember. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Dr. Andes Haji Anas Tahir, MBA, anggota Komisi 9 DPR RI. Terima kasih Pak Anas atas kehadirannya di sini. Tapi acara ini belum berakhir ini. Masih ada satu sesi lagi yang ini akan memberikan waktu bagi ibu-ibu, bapak-bapak di sini untuk langsung berinteraksi dengan narasumber kita kali ini. Dipersiapkan Bapak Ibu yang mau tanya, pertanyaannya disiapkan ya. Nanti akan langsung berdialog dengan narasumber kita kali ini, tapi ya jangan kemana-mana, tidak saat ini, nanti ya. Baik, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Nonton TV nunggu sampai rumah, nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Baik pemirsa BBS TV, kita masih dengan acara promosi komunikasi informasi dan edukasi Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Anas Tahir. Ini adalah sesi terakhir, sesi yang ditunggu-tunggu sebenarnya karena di sini Bapak Ibu bisa langsung tanya jawab dengan narasumber. Bisa diperkenalkan diri, namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya bisa disampaikan. Monggo, Ibu silakan berdiri. Ibu langsung berdiri Bu satunya. Monggo, langsung nyambung ya pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ratna dari Jamaah Yasin Anuriah Tegalrejo. Yang saya tanyakan adalah tentang tadi dikatakan bahwa stunting itu pasti pendek, tetapi kalau pendek itu belum tentu stunting. Untuk membedakan apakah anak itu stunting, pendeknya karena stunting dan pendek karena mungkin faktor lain, mungkin keturunan atau apa, itu bagaimana? Terus solusinya seperti apa? Terima kasih. Langsung nyambung, Ibu satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Sumiani dari Tegalrejo. Saya mewakili pertanyaan ibu-ibu yang dari belakang fisik-fisik tadi. Begini, pertanyaan saya gini Pak. Pasca salin itu kan ada bermacam-macam kontrasepsi KB. Lah antara lain itu satu IUD, MOV ya. Terus implan. Nah, yang saya tanyakan, kenapa selama ini kok cuman ibu-ibu saja yang diuprek-uprek suruh KB? Padahal itu ada kontrasepsi
KB untuk laki-laki. Sedangkan laki-laki dan perempuan itu seharusnya kan harus Saling mengerti, saling berbagi. Ya, saling berbagi. Ya, pertanyaan saya cuma satu, yang harus menjawab itu Pak Tahir. Tahir. Ya, Pak Tahir, saya ya, kenapa? mintanya Baik, itu baik, yang baik. digalakkan mulai tahun ini, Iya. kontrasepsi itu loh Pak, kontrasepsi yang MOP itu. Jadi wanita jangan cuman perempuan aja. Terima kasih. Protes ini, Wassalamualaikum Ibu, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, untuk membedakan pendek karena stunting dan pendek memang karena bawaan. Ini siapa yang akan jawab ya? Pak Rigo ya? Monggo Pak Baik, Rigo. terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang ada yang dikatakan stunting itu salah satu indikatornya adalah pendek, ya, atau tinggi badan anak tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tinggi badan anak seusianya. Jadi itu konsepnya. Jadi tinggi badannya dengan seusianya dia sedikit lebih pendek. Nah, itu biasanya sudah salah satu ciri daripada anak stunting. Tetapi kalau dikatakan bahwa stunting itu belum tentu pendek itu belum tentu stunting, iya benar. Karena juga ada faktor-faktor lain yang bisa mengakibatkan seseorang itu lebih pendek daripada temannya. Nah, untuk membuktikan itu tentu ada berbagai cara screening namanya untuk menguji apakah seseorang anak ini masuk kategori stunting atau tidak. Itu ditentukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Pada 1000 hari pertama kehidupan, pada ke-1000 harinya dilakukan screening, dicek keberadaannya dari gizinya, dari kemampuan perkembangan otak dan lain sebagainya, dan juga pertumbuhannya. Jika itu semua memungkinkan dia baik, tetapi memang karena tinggi badannya tidak terlalu tinggi, nah itu mungkin ada faktor lain. Mungkin salah satunya dia sebut tadi faktor keturunan. Tapi jika didapati di dalamnya perkembangan otaknya tidak sesempurna seperti yang diharapkan, maka itu kalau 1000 hari itu 80% perkembangan otak itu sudah harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi itu sudah masuk dalam kategori stunting. Nah, diikuti nantinya salah satunya dengan berat badan yang tidak ideal dan juga tinggi badan yang tidak ideal. Mungkin itu. Baik, tentunya nanti akan ada lembaga sendiri yang bisa melakukan screening itu tadi ya Pak ya? Ya, tentunya dalam hal ini teman-teman dari Nakes dan Dinas Kesehatan. Sedikit saya mau tambahkan pertanyaannya tapi ke Pak Anas tentang MOP. Nah, jadi nanti kalau Pak Anas selesai menjawab, testimoninya saya, karena saya ini MOP. Terima kasih. Iya, baik. Ya Pak Anas, pertanyaan yang kedua. Pak, ini ya bapak-bapaknya kalau bisa juga dioprak-oprak deh Pak. Apa ya bahasa oprak-oprak itu ya? Tapi paham ya bahasa oprak-oprak. Bapak-bapaknya juga di ini Pak, dihimbau dong Pak, jangan ibu-ibunya saja. Pak Anas monggo jawaban jenengan. Harusnya pertanyaan ini memang Pak Ringo yang jawab. Tapi karena pertanyaan ditujukan kepada saya, jadi saya harus jawab. Sebenarnya tidak ada perbedaan perlakuan. Kita perlakukan sama baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan sosialisasi program KB. Walaupun memang kadang-kadang respon perempuan itu tampak lebih cepat. Jadi sekali lagi tidak ada perbedaan, Bu. Hanya saja memang kita perlu kerjasama. Yang bisa ngoprak-ngoprak suami itu ya istri. Jadi panjenengan harus bekerjasama dengan kita untuk ngoprak-ngoprak para suami. Tapi yang penting juga harus dilihat hasilnya. Apakah laki-laki juga partisipasinya rendah dalam konteks penggunaan alat-alat kontrasepsi? Saya kira tidak. Lihat aja pabrik-pabrik kondom. Semua hidup nggak ada pabrik kondom yang tutup. Itu menunjukkan bahwa partisipasi lelaki sesungguhnya tinggi, cuma nggak rame. Baik, pemirsa BBS TV dan juga warga Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita kali ini. Ini adalah acara yang sangat menarik tentunya bukan hanya untuk kita, tapi untuk Indonesia ke depan. Baik, demikianlah acara kita kali ini.
Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Anas Trahir. Kepada semua narasumber saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Bapak sehat selalu, sampai jumpa di acara-acara dan kesempatan-kesempatan yang lain. Baik pemirsa BBS TV, demikianlah acara hari ini, semoga bermanfaat dan saya yang bertugas via Hisbi dan juga kru BBS TV pamit undur diri dan sampai jumpa.